bisa mengalihkan itu ke energi yang lain, misalnya mobil diganti listrik semuanya, gas rumah tangga diganti listrik semuanya karena di PLN oversupply, artinya suplai dari PLN terserap, impor minyak di Pertamina menjadi turun. Goal besarnya adalah negara ini akan memperoleh keuntungan dalam bentuk neraca pembayaran kita yang sudah berpuluh-puluh tahun kita tidak bisa menyelesaikan karena problemnya impor minyak kita terlalu besar sekali. Dan itu mempengaruhi currency kita, mempengaruhi yang namanya kurs dolar kita. Karena setiap bulan Pertamina harus menyediakan, harus beli dolar di pasar dalam jumlah yang tidak kecil, besar sekali. Oleh sebab itu kenapa kita ingin mendorong yang namanya mobil listrik dan kompor listrik. Tapi problemnya di situ ada. Nah, itu tugas Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian untuk tahapannya seperti apa. Mana yang bisa cepat, mana yang harus tahun depan, mana yang harus tahun depannya lagi. Larinya ke negara. Kalau ini nggak diselesaikan sampai kapanpun neraca pembayaran kita nggak akan beres. Ini logika-logika itu yang semua kita harus ngerti. Hitung-hitungannya. Bukan hanya khusus untuk PLN sebagai perusahaan BUMN, Pertamina sebagai perusahaan BUMN, enggak. Saudara-saudara ini adalah masih dalam lingkup badan usaha yang dimiliki oleh negara. Jadi artinya kepentingan negaranya ada meskipun profesionalisme untuk EBITDA-nya agar baik, keuntungannya agar baik, ya. Tapi sekali lagi masih ada beban yang namanya penugasan di Pertamina maupun di PLN. Jadi misalnya khusus untuk PLN, memang harus dibuka bagaimana tetapi pemerintah juga memiliki strategi besar untuk membawa negara ini ke sebuah tujuan yang kita cita-citakan bersama. Sebuah rencana besar negara itu juga punya. Itulah pentingnya antara profesionalisme dan kepentingan negara, kepentingan perusahaan dan negara ini bisa berjalan beriringan. Hingga sekali lagi tadi saya sampaikan, saudara-saudara menyampaikan resiko-resikonya, menyampaikan konsekuensinya, menyampaikan kalkulasinya, menyampaikan hitung-hitungannya dalam melihat setiap penugasan itu untuk memberikan dukungan kepada pemerintah terhadap rencana besar yang ingin kita bangun. Pertamina tadi sudah saya sampaikan, PLN tadi sudah kita sampaikan. Kalau sudah ada rencana dan sudah kita sepakati, jangan ngulur-ngulur. Sekarang ini yang namanya perubahan itu setiap hari berubah, setiap minggu berubah. Penyesuaian itu kadang-kadang cepat sekali. Sehingga meskipun ada rencana besar, ya mungkin setiap
saat bisa berubah, karena memang dunianya berubah, teknologi berubah. Dan kesempatan itu, sekali lagi, kesempatan untuk investasi di Pertamina, kesempatan investasi di PLN itu terbuka sangat lebar. Kalau saudara-saudara terbuka, membuka pintunya juga lebar-lebar. Keterbukaan itu yang saya inginkan. Dan diinginkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Saya berikan contoh Pertamina misalnya. Sudah bertahun-tahun yang namanya Rosneft itu, di Tuban itu ingin investasi. Sudah mulai, saya ngerti. Tapi Rosneft-nya pengen cepat. Tapi kitanya nggak pengen cepat. Ini investasi yang gede sekali. 168 triliun. Tapi realisasi baru kira-kira 5,8. Terakhir udah alasannya ada aja, minta kereta api lah, minta jalan tol lah, baru mulai berapa persen 5 triliun itu. 5% aja belum ada. Nggak ada masalah kok. Memang fasilitas seperti itu pemerintah yang harus membangun. Nggak ada masalah, sampaikan kita.